kebaikan-Mu lah Tuhan yang telah membuat kami besar. Rahmat dan kebaikan-Mu lah Tuhan yang membuat kami lebih daripada pemenang. Rahmat dan kebaikan-Mu lah ya Tuhan yang membuat kami tidak takut lagi menghadapi hari esok kami. Rahmat dan kebaikan-Mu lah Tuhan yang senantiasa menyediakan buat kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amen. Hari depan yang cerah, hari depan yang sungguh gilang gemilang. Karena Tuhan dengan rahmat dan anugerah kebaikan-Mu yang senantiasa memampukan kami melewati gunung dan lembah dalam hidup ini, melewati semua proses dan ujian dalam hidup kami. Dan biar Tuhan kami boleh terus mengerjakan bagian kami dengan baik. Dan Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu dengan luar biasa, yang akan membuat jejak-jejak langkah kami penuh dengan kasih karunia, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kemenangan yang Tuhan janjikan buat setiap kami. Engkau Tuhan yang sungguh kami andalkan. Dan biar Tuhan tidak ada satupun daripada setiap kami yang digagalkan oleh apapun juga untuk mencapai dan meraih kemenangan kami. Dan biar Tuhan hari ini ajari kami supaya tidak ada apapun dalam hidup ini yang menghentikan langkah kami, yang membuat kami kehilangan semua destiny kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, bicara buat siap kami Tuhan. Dan kami bersatu hati, kami menolak setiap kekerasan hati, setiap roh penolakan akan firman Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan berikan hati yang lembut dan taat untuk menerima dan melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Beri kemuliaan bagi Yesus, Tuhan Raja segala raja. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Setiap kita pasti pernah dilukai oleh seseorang. Setiap kita pasti pernah dikecewakan dan dirugikan oleh orang lain. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita memilih untuk menjadi pendendam, ataukah sebaliknya kita memilih untuk jadi pengampun? Saya beri judul khotbah hari ini adalah pendendam atau pengampun. Saya mau katakan bahwa setiap saudara pilihlah untuk meninggalkan semua sifat pendendam dan berubahlah menjadi pengampun. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, waktu kami di Israel, kami ada waktu untuk melihat Museum Holocaust, tempat peninggalan daripada saudara semua korban dan keadaan yang mengerikan, bagaimana orang-orang Yahudi sekitar 6 juta dibantai pada zaman Hitler. Dan saudara kasih Tuhan, kami diberitahu oleh tour guide lokal kami bahwa jangan sampai tertawa di sana. Karena itu bukan sesuatu yang tepat untuk orang tertawa. Karena orang-orang Yahudi dari berbagai negara mereka datang ke Museum Holocaust itu. Mereka sebetulnya dengan keadaan meratap dan berduka tentang apa yang pernah dialami oleh nenek moyang mereka sekitar tahun 1930 lebih, saudara. Anda tahu bahwa ternyata waktu kami masuk ke sana dan saya tahu, saudara, tempatnya memang itu sungguh dibuat, saudara, seperti keadaan pada zaman itu. Ada ruangan-ruangan yang kita harus lewati, tidak bisa bypass, saudara. Dan itu ada yang dibuat tungku yang besar, yang disamakan dengan besar dan ukuran daripada tungku pembakaran mayat-mayat orang Yahudi pada waktu itu. Dan Anda tahu saudara, di daerah Jerman dan juga di Austria, beberapa camp-camp konsentrasi daripada Nazi, saudara. Itu sangat menyedihkan sekali. Dan dari data yang kami lihat, saudara, saya dengan istri lihat betul-betul amati satu persatu, saudara. Makanya saya datang keluar yang paling terlambat di antara rombongan yang lain, saudara. Karena kan saya mau coba lihat apa sesungguhnya. Dan Anda tahu, saudara, ada data yang sebetulnya Hitler sudah dapat dengan pasti. Dan dia sebetulnya merencanakan untuk 11 juta orang Yahudi dari berbagai negara yang sudah didata, yang akan dihancurkan, yang akan dibunuh, saudara. Tapi ternyata hanya berhasil 6 juta. Dan saudara lihat bagaimana sebetulnya
Kenapa Hitler begitu benci sekali dengan orang Yahudi? Mereka sungguh-sungguh sudah dihancurkan dengan bengis dan keadaan yang sangat menyedihkan. Kenapa? Rupanya sudah ada informasi yang bisa dipercaya. Ternyata papa daripada Hitler itu adalah orang Yahudi. Dan ibunya adalah orang Jerman. Dan rupanya papa daripada Hitler, ayah ini sudah, dia seorang yang suka memukul Hitler. Sejak kecil anak ini bertumbuh dengan kepahitan, dengan luka, kebencian dengan ayahnya. Kemudian ketika Hitler bertumbuh menjadi remaja, dia mulai jatuh cinta dan pacaran dengan pacar pertamanya yang adalah wanita Yahudi. Tetapi tiba-tiba saudara, wanita ini meninggalkan Hitler dan akhirnya menikah dengan pria lain. Dan itu merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi Hitler. Dan dalam keadaan dia tertekan dan putus asa, akhirnya dia pergi ke tempat pelacuran, saudara. Dan dia cari pelacur, ternyata seorang Yahudi. Dan setelah dia, saudara, dengan wanita itu, ternyata saudara, Hitler terjangkit penyakit kelamin yang sangat mengerikan. Belum lagi akhirnya Hitler yang masih sederhana, waktu itu masih miskin, saudara, pernah juga berteduh di depan teras toko daripada orang Yahudi ketika hujan turun. Dan orang pemilik toko itu mengusir dia, bahkan melempar Hitler dengan air comberan. Dan ternyata sebuah kebencian demi kebencian membuat akhirnya Hitler ketika dia berkuasa atas Jerman, maka dia punya obsesi mau menghancurkan, membasmi seluruh orang Yahudi yang ada pada zaman itu, saudara. Tahukah saudara bahwa kebencian, kepahitan, saudara, itu berakibat sangat-sangat mengerikan. 6 juta orang korbannya, saudara, gara-gara seorang yang mengalami kebencian dan seorang yang betul-betul hidup di dalam dendam yang sungguh mengerikan. Tahukah saudara, sebuah pepatah berkata bahwa ketika kita melepaskan pengampunan, sebenarnya kita sedang membebaskan seseorang dari dalam penjara. Dan tahukah saudara bahwa orang yang kita sedang bebaskan bukanlah orang yang kita ampuni, tapi sebetulnya diri kitalah yang sedang kita bebaskan dari penjara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bicara membebaskan diri dari penjara, saudara. Satu hari para superhero dari berbagai negara berkumpul. Para orang-orang hebat. Lalu mereka sambil menyombongkan diri. Yang pertama, Superman berkata dengan congkaknya. Menurut saya Superman ini agak aneh memang ya. Kenapa, saudara? Ya, Anda tahu biasanya orang normal pakai celana dalam di dalam, saudara ya. Superman pakai di luar, saudara. Dan juga pakai celana dalamnya warna apa? Merah. Kenapa kok tidak warna hitam? Karena yang hitam sudah dipakai Batman, saudaraku ya. Ya. Dan kenapa Superman kok pakai S? Ya tahu kenapa? Karena kalau pakai XL kedodoran, saudaraku. Ya, Superman dengan bangganya, dengan sombong berkata, aku bisa keluar dari dalam penjara. Karena jeruji besi itu bisa meleleh dengan sinar laser dari mataku. Lalu dia, saudara, membanggakan diri. Lalu superhero yang lain yang kalau marah badannya berubah jadi besar warna hijau, Hulk namanya, saudara. Lalu dia berkata begini, itu belum apa-apa. Aku bisa keluar dari dalam penjara hanya dengan jari kelingkingku. Aku bisa robohkan pintu penjara. Lalu ternyata superhero yang lain, Invisible Man, orang yang bisa menghilangkan badan, saudara, berkata, aku bisa keluar penjara dengan mengubah diriku menjadi tidak kelihatan. Dan saat petugas cari aku, buka pintu penjara, aku bisa keluar tanpa mereka ketahui. Lalu di tengah-tengah kalimat orang-orang yang lagi menyombongkan superhero, saudara, muncullah superhero yang lain bernama GT Man. Dan GT Man ini berkata, kalian semua masih kalah dengan aku. Oh ya, kenapa? Aku bisa keluar penjara tanpa merusakkan pintu penjara. Aku bisa keluar penjara tanpa menghilang. Aku bisa keluar penjara bahkan sipir penjaga penjara pun tidak bereaksi ketika melihat aku keluar dari penjara. Wah, semua superhero kaget dan berkata, hebat kamu, salut kami. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Lalu superhero GT Man berkata, asalku dari Indonesia. Loh, siapa kamu GT Man? Nama lengkap saya adalah Gayus Tambunan Man. Saya adalah koruptor kelas kakap Indonesia. Oh ya, lalu pakai apa kamu kok bisa keluar dari penjara? Biasa, cuman pakai duit
pakai wig dan juga kacamata hitam, saya bisa keluar bebas dari penjara. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Mengampuni itu membebaskan kita dari penjara kepahitan. Dan kita akan lihat Tuhan mencintai kita luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara, saya mau mengajak saudara lihat dari dua orang yang terkenal di Perjanjian Lama. Mereka ini dua orang yang sebetulnya hidup berdampingan. Tapi respon hidup dan hati mereka sangat berbeda sekali. Orang yang pertama adalah seorang pendendam. Orang yang kedua adalah seorang pengampun. Dan saya mau mengajak saudara untuk belajar mengerti supaya betul-betul kita berurusan dengan hati kita sendiri. Kenapa saudara? Sebelum saya sampaikan firman ini, ternyata Tuhan lebih dulu berurusan dengan hati saya. Dan saya begitu kaget sekali ketika Tuhan bongkar isi hati saya. Dan ternyata jujur saudaraku, hati kita nih kadang-kadang masih parahnya luar biasa. Kita ngomong sudah ngampuni, di hati ternyata kita masih pendendam. Kita belum betul-betul mengampuni. Dan ayo kita belajar saudara. Dua orang ini, yang pertama adalah Raja Daud dan yang kedua adalah Yonadab, panglima perang daripada Raja Daud sendiri. Kalau Anda mengerti, sebetulnya begini saudaraku. Daud ini kurang lebih sekitar 13 tahun dikejar-kejar oleh Saul mertuanya, Raja Saul. Dan Anda tahu Daud sudah dikejar-kejar, hendak dibunuh karena iri hatinya Saul. Dan Saul punya seorang jenderal kepercayaan yang bernama Abner bin Ner. Kata bersama saya Abner bin Ner. 2, 3. Ya, dan Anda tahu satu hari, saudara, ternyata Raja Saul ketika dia sudah luka di medan peperangan, lalu dia bunuh diri, saudara. Akibatnya, saudara, anak daripada Raja Saul yang bernama Isiboset, akhirnya oleh jenderal ayahnya, Jenderal Abner bin Ner, diangkat menjadi raja atas Israel. Sementara Daud akhirnya, saudara, di kota Hebron, dia mulai diurapi oleh para tua-tua suku Yehuda, suku dari asal daripada Raja Daud, saudara. Dia diurapi dan Daud hanya jadi raja atas suku Yehuda selama sekitar 7,5 tahun, saudara. Dan apa yang terjadi sebetulnya, saudara? Akibatnya satu hari, saudara, ternyata kekuatan kerajaan Daud semakin kuat. Sementara 11 suku Israel yang lain yang dipimpin oleh anak Raja Saul yang bernama Raja Isiboset semakin lemah. Dan satu hari Jenderal Abner tersinggung, marah kepada Isiboset, anak Raja Saul, karena dia dituduh meniduri salah seorang gundik daripada Raja Saul. Dan apa yang terjadi, saudara? Abner, panglima perang ini, akhirnya memihak kepada Daud, supaya Daud akhirnya bisa, yaitu saudara, memerintah atas seluruh 12 suku Israel. Dan apa yang terjadi dalam kisah ini? Mari kita lihat 2 Samuel pasal 3 ayat 20 sampai 30. Perhatikan. Ketika Abner datang kepada Daud, inilah Abner, jenderal panglima perang Raja Isiboset, anak Saul. Ketika datang ke Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan, dibuatlah pesta, dikasih makan yang terbaik bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Ayat 21. Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja. Abner akan cari dukungan buat Raja Daud, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku. Dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu, menjadi raja Israel atas 12 suku Israel. Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia, Abner, dengan selamat. Ayat 22. Anak buah Daud dan Yoab. Siapa Yoab? Yoab ini adalah panglima perangnya Daud. Anak buah Daud dan Yoab, si jenderal ini sudah baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan atau peperangan, dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Mereka pulang dengan kemenangan besar, bahkan jarahan yang besar. Lihat. Tetapi Abner, jenderal daripada Isiboset, tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ayat 23. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab, Yoab terima kabar demikian.
Abner bin Ner telah datang kepada Raja Daud, dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Ayat 24, lihat. Kemudian pergilah Yoab kepada Raja. Katanya, apakah yang telah kau berbuat? Abner telah datang kepadamu, dan mengapa engkau, Daud, membiarkannya begitu saja? Ayat 25. Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya atau menipu engkau, dan untuk mengetahui gerak-gerikmu, untuk jadi mata-mata, dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Yoab, Pak Jenderal ini, menyuruh orang menyusul Jenderal Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ayat 27. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab panglima ini membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam, sebuah tipuan. Kemudian dibunuhnyalah dia, Abner, di sana pada perutnya, ditusuk dengan pedang Yoab, sehingga mati membalas darah Asael adiknya. Asael, adik daripada panglima perang Yoab, pernah dibunuh dalam medan peperangan oleh Abner bin Ner. Ayat 28. Ketika hal itu didengar Daud kemudian, berkatalah ia, Daud, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Ayat 29. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelean atau wanita mengalami pendarahan tidak berhenti-henti, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan atau hidup dalam kemiskinan. Ayat 30, perhatikan. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Kenapa kisah ini dicatat di Alkitab? Saya yakin tidak hanya sekedar supaya jadi sejarah, tapi supaya kita semua belajar dari dua orang ini. Setuju? Katakan amin. Tahukah saudara, Panglima Yoab adalah seorang pendendam yang berusaha mempengaruhi Raja Daud untuk ikut memusuhi Abner, panglima perang Isiboset anak Saul. Tahukah saudara bahwa Yoab dendam kepada Abner sebab Abner telah membunuh Asael, adik kandung Yoab, dalam medan peperangan. Sementara orang yang dekat dengan Yoab, yaitu Raja Daud, berbeda sekali, saudara. Raja Daud adalah seorang pengampun. Kata bersama saya, seorang pengampun. 2, 3. Yang mau menerima kedatangan Abner, yang dulunya pernah bersama Raja Saul, mau membunuh Daud. Tapi Daud seorang pengampun. Dia menerima kedatangan Abner, bahkan membuatkan sebuah pesta perjamuan, dan membiarkan Abner pergi dengan selamat. Tahukah saudara apa yang terjadi, saudara? Bahkan ternyata Daud sebetulnya mengizinkan kalau sampai Abner memihak kepada kerajaannya. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya dengan hidup kita hari ini? Jujur, saudara, pertanyaannya hari ini adalah begini. Apakah kita seorang pendendam atau pengampun? Siapakah kita? Jujur, saudara. Ternyata seringkali kita berkata, aku sudah ngampuni loh Pak. Aku sudah ngampuni. Aku sudah ngampuni. Di mulut saja. Padahal di hati, parahnya luar biasa. Ternyata tanpa sadar dendamnya luar biasa. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, tiba-tiba AC mobil kami itu, saudara, mendadak panas sekali. Anda tahu mobil kami, mobil yang sudah tua, hampir 10 tahun kami pakai, dan mendadak AC-nya panas. Lalu saya datang ke bengkel di mana seorang teman kerja, dan kemudian, saudara, ada alatnya. Ada semua tempat sebuah alat, ada dengan computerized, saudara. Dan kemudian dimasukkan, dicolokkan ke pipa daripada AC, 2 kanan dan kiri, saudara. Dan kemudian apa terjadi, saudara? Ternyata mulai dibersihkan, di flush kembali.
Dan kemudian dideteksi, oh ternyata freonnya sudah kurang sekali. Sudah perlu diisi lagi. Kekotoran di dalam lubang-lubang AC itu sudah mulai dengan alat itu sudah mulai di-flush. Sehingga apa yang terjadi? Semua kekotorannya disedot habis. Dan kemudian akhirnya dicek dan kemudian dimasukkan yang baru. Sehingga sejak itu sampai sekarang dingin kembali. Waktu saya melihat itu saudara, sebetulnya hal yang sama. Tahukah saudara, kita seringkali tanpa kita sadari, bisa terjangkit dengan dendam, kepahitan, luka hati. Padahal kita setiap minggu ke gereja. Dan tahukah saudara bahwa ternyata sifat pendendam tidak hanya bisa dijangkiti oleh jemaat biasa. Yang lebih mengerikan, hamba Tuhan pun juga bisa kena sifat pendendam. Ternyata pelayan-pelayan Tuhan, ternyata pemimpin-pemimpin bangsa pun juga bisa kena sifat pendendam. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ayo kita pilih, tidak lagi jadi pendendam, tapi pilihlah jadi pengampun. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena gini saudara, Tuhan itu sebenarnya ngajar kita, bukan hanya sekedar mengampuni, tapi jadi pengampun. Beda nggak mengampuni sama pengampun? Beda nggak? Beda. Kenapa? Yesus berkata, ampunilah musuhmu berapa kali saudara? Halo? Hah? Berapa? 3 kali? Hah? Berapa? 10 kali lah, yang ngomong 10 kali itu masih pendendam saudara. Oke ya, 10 ya, satu. Dia udah 2 buat salah ya, 2 ya. Isi saya buat salah ya, 3 ya, sampai 10, cerai. Tapi Yesus tidak berkata begitu. Ampunilah kesalahan musuhmu berapa kali? Halo? 70 kali berapa? 7 kali, berapa lama? Setiap hari. Bayangin saudaraku. Oh my God. Itu bukan cuman seorang yang sekedar mengampuni. Tapi pengampun. Kata bersama saya pengampun. 2, 3. Ya kan? Nah, mari kita cek. And recheck. Kayak mobil saya dideteksi sama komputer. Oh, kekurangannya nih. Mari kita cek. Benarkah kita ini ternyata sudah bukan jadi pendendam? Ayo kita cek. Dari Yoab. Kita akan lihat 3 cara cek and recheck. Sudahkah kita bebas dari sifat pendendam? Cek yang pertama adalah ini. Lihat di dalam ayat 22 sampai 23 dari 2 Samuel pasal 3 tadi. Lihat 2 Samuel 3 ayat 22 sampai 23. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jaran yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepaskannya pergi dengan selamat. Ayat 23, perhatikan. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, maka diberitahukanlah kepada Yoab. Yoab terima kabar demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Cara cek yang pertama, apakah kita sudah bukan pendendam? Yang pertama adalah, apa respon Anda ketika mendengar kabar, ketika Anda mendengar berita tentang orang tersebut? Apa respon reaksi kita ketika kita sedang mendengar berita atau kabar tentang orang tersebut? Nah, mungkin orang tersebut, saya kasih tanda kutip mungkin si monyet satu itu, saudaraku. Maaf ya, mungkin ada orang semua ketahui, itu memang kayak monyet. Nah, hati-hati saudara ya. Nah, apa respon kita? Perhatikan saudara. Yoab ini, waktu dia pulang perang, menang bawa banyak jarahan, tiba-tiba dengar berita masuk, itu Abner bin Ner ternyata datang sama Raja Daud, lalu dibiarkan pergi saja, malah dikasih pesta. Lalu lalu Yoab jadi marah ketika mendengar berita bahwa Abner mau memihak kepada Raja Daud. Sementara Daud berbeda. Daud seorang pengampun, waktu dia dengar berita tentang orang yang pernah bersama Raja Saul mau membunuh dia, responnya beda. Itulah pengampun. Anda tahu saudara, Yoab marah, tapi Daud malah nangis waktu dia dengar berita bahwa Raja Saul mati di medan perang. Daud nangis ketika Abner mati dibunuh oleh Yoab. Baca ayat-ayat selanjutnya. Daud itu sampai turun tahta, dia ikut arak-arakan daripada penguburan Abner. Bahkan ketika seorang anak Daud yang bernama Absalom mengkudeta Daud, ketika
Absalom rambutnya panjang, kena dengan pohon-pohon, lalu dibunuh lagi oleh Yoab, panglima perangnya. Anda tahu? Maka Daud nangis waktu dengar kematian Absalom yang mengkudeta hidupnya. Saudara-saudara, apa respon kita waktu sudah dengar berita si kunyuk satu itu? Halo, kalau kita dengar orang berkata, Cik, lu tahu nggak Cik? Orang itu Cik, ngalami musibah lu Cik, kecelakaan. Respon saudara, nangis atau malah ketawa. Itu saudara. Itu akan membuktikan kita kepahitan, masih pendendam, atau sudah pengampun. Syukur, rasain, biar dia dihajar Tuhan. Hati-hati, ternyata kita masih pendendam. Apalagi kalau dengar berita, Ci, lu tahu nggak? Itu orang itu Ci, sekarang diberkati Tuhan luar biasa lu. Dapat kerjaan, dapat surat lu, bisa beli rumah. Lalu kita bilang, kalau respon kita kayak begitu, berarti kita masih pendendam. Ayo, sudah nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Pegang dada masing-masing. Masih pendendam atau pengampun? Kok tegang semua, saudara? Halo? Mari kita belajar. Ternyata kita ini parahnya luar biasa, saudara. Mari kita izinkan hari ini Tuhan membebaskan kita dari pendendam dan berubah jadi pengampun. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cek yang kedua. Untuk mengecek apakah kita masih pendendam. Lihat ayat 24-25. Kemudian pergilah Yoab kepada raja setelah mendengar berita tentang Abner. Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Ayat 25 perhatikan. Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Hai Daud. Ia datang untuk memperdaya engkau, menipu engkau. Dan untuk mengetahui gerak-gerikmu. Dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Saudara-saudara. Cara cek yang kedua, apakah kita masih pendendam adalah apa yang Anda bicarakan tentang orang itu. Apa yang kita ucapkan setiap hari kepada orang lain tentang orang tersebut. Tahukah saudara-saudara, ini Yoab parahnya luar biasa. Yoab menghasut agar Raja Daud berhati-hati akan niat kejahatan Abner. Supaya Daud tidak lagi mau menerima Abner. Sementara kalau Anda baca di Alkitab, Daud seorang pengampun berbeda. Sudah tahu? Waktu Saul yang sudah mengejar-ngejar dia mau membunuh dia. Dan ternyata ada kesempatan bagi Daud untuk balas membunuh Saul. Anda tahu apa yang Daud ucapkan tentang Saul? Dia ngomong sama anak buahnya, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Padahal Daud tahu persis. Dia lihat dengan mata kepalanya. Saul sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Saul kerasukan setan. Daud dipanggil main kecapi waktu dia masih muda. Sekarang saudara, di tengah-tengah situasi yang sangat menekan hidupnya, Daud tetap ucapannya positif tentang Raja Saul. Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Ayo kita periksa hidup kita. Apa kata-kata kita tentang si kunyuk satu itu? Apakah kita selalu bilang ini? Lu tahu nggak? Hati-hati lu. Hati-hati, dia itu selam, bocai. Nggak pernah dia bisa bertobat. Biar dia dibaptis 100 kali pun tetap gitu hidupnya. Sudah, gitu. Jangan percaya. Itu kamu nanti ditipu. Gini. Maaf saudaraku. Ternyata inilah bukti bahwa kita masih pendendam. Seringkali kalau kita ketemu orang lain, selalu kita ceritakan kejelekan orang itu. Padahal seringkali sudah pernah diceritakan lagi. Maaf kata, sudah kayak radio rusak, saudara. Tanya kanan kiri, saudara. Kamu kayak radio rusak enggak? Lalu tanya, saya juga kayak radio rusak enggak? Setiap kali ketemu orang lain, cerita lagi.
Sampai ada yang ngomong, Ci, diem itu Ci, diem. Loh kenapa? Taci kan sudah pernah cerita dulu Ci, saya sampai ingat semua loh Ci, cerita lagi kejelekan menantu, cerita lagi kejelekan mertua. Ya kan? Itu berarti masih belum mengampuni, masih pendendam. Sementara Daud, kata-katanya positif. Lihat beberapa orang telinganya mulai panas, puji Tuhan. Tanda kita harus bertobat, amin. Yang ketiga, bukan cuma waktu kita dengar berita tentang orang itu, apa respon kita, bukan cuma apa yang kita ucapkan tentang orang itu, tapi yang ketiga, mari kita cek and recheck apakah kita sudah jadi seorang pengampun. Lihat ayat 27, 2 Samuel 3 ayat 27. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Lihat. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati membalas. Kata bersama saya membalas. Ketiga, darah Asael adiknya. Cara cek and recheck yang ketiga. Apa pembalasan yang Anda lakukan terhadap orang itu? Apa pembalasan yang pernah kita kerjakan atau yang sedang kita mau kerjakan bagi orang itu? Itu akan menentukan apakah kita sudah jadi pengampun atau masih pendendam. Saudara-saudara sekalian, Yoab akhirnya balas dendam membunuh Abner. Mungkin kita tidak bunuh dengan pedang. Mungkin kita berusaha habisin karir atau nama baik orang tersebut dengan perkataan kita yang lebih tajam daripada pedang. Tapi Daud berbeda. Daud tidak mau balas dengan kejahatan. Dia mau sungguh-sungguh membalas kejahatan Saul dengan kebaikan. Kejahatan Abner dengan membuat pesta, diajak makan, dibuatkan perjamuan. Dan Anda tahu saudara, Daud punya kesempatan 2 kali bunuh Saul. Pertama, saudara Anda tahu, ternyata Saul waktu kejar Daud, mungkin mampir ke kota Philadelphia. Lalu kemarin ikut pesta rakyat. Lalu beli rujak, saudaraku. Karena lomboknya terlalu banyak, mungkin Raja Saul sakit perut, saudaraku. Dan tiba-tiba dia cari WC umum, gak ada, saudaraku. Dan ternyata ada gua. Padahal Daud dan anak buahnya sudah ada di dalam gua tersebut. Akhirnya mereka sembunyi. Raja Saul akhirnya masuk dan melakukan sesuatu hal yang sering juga kita lakukan. Tiba-tiba sambil Daud dan anak buahnya tahan bau. Tiba-tiba kok bau petis ya. Lalu anak buahnya Daud berkata, ini waktunya balas, bunuh. Tuhan sudah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Daud tidak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Mungkin sudah berkata, Pak, itu kan Daud. Daud sama dengan kita, darah dan daging. Amin, saudara. Bahkan kali yang kedua, waktu Saul dengan anak buahnya mengejar Daud mau dibunuh, mereka tidur malam itu sudah kecapean. Daud bisa nyelonong masuk ke perkemahannya Raja Saul. Dan dia cuma ambil kendi dan tombaknya. Sebetulnya Saul tinggal jeres mati. Tapi seorang pengampun tidak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Tahukah saudara kenapa banyak pernikahan tidak bahagia? Karena banyak orang berpikir, aku menikah, aku harus dapat pasangan yang sempurna. Percayalah, ketika Anda cari orang yang sempurna dan Anda dapat orang yang sempurna, maka Anda tetap tidak menikah. Kenapa? Karena orang itu sempurna, Andanya yang tidak sempurna. Tapi pernikahan bahagia adalah pernikahan yang diisi dengan 2 orang pengampun. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Mana ada suami yang sempurna? Kecuali Ike. Oh tidak. Saya punya banyak kelemahan. Mana ada istri yang sempurna? Mana ada orang tua yang sempurna? Mana ada anak yang sempurna? Mana ada menantu yang sempurna? Mana ada pendeta yang sempurna? Semua kita masih punya banyak kelemahan. Pernikahan bahagia adalah pernikahan yang diisi dengan 2 orang pengampun. Bukan cuma 1 pengampun, 1 pendendam, saudaraku. Tetap gak bahagia. Apalagi kalau dua-duanya pendendam. Percayalah sebentar, saudaraku. Langsung masuk ke pengadilan terus, saudaraku. Dan akhirnya kejar-kejaran bawa golok, saudaraku.
Tapi kalau pernikahan diisi dengan 2 orang pengampun, percayalah, dunia akan damai sejahtera. Pendeta tidur dengan nyenyak. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ada seorang ibu datang sama pendeta. Pendeta udah gak tahan sama suami saya itu, pendeta sudah gak tahan. Bu, tetap Alkitab berkata balaslah kejahatan dengan kebaikan, Bu. Lah bagaimana? Seperti firman Tuhan dalam kitab Roma, Bu, kata pendeta. Tumpuklah bara api di atas kepala suami. Apakah ibu sudah pernah menumpuk bara api di atas kepala suami? Maksud pendeta, balas kejahatan dan kebaikan. Pendeta, menurut saya, seingat saya, kalau menumpuk bara api di atas kepala suami belum pernah, pendeta. Tapi kalau nyiram kopi panas sering, pendeta, ke atas kepala istri saya atau suami saya, nah itu bahaya, saudara. Apa yang kita balas? Pertanyaan sekarang ini. Coba lihat kemari. Saya tahu dari pandangan saudara gini. Enak aja ngomong, ngampuni. Nggak ngerasakan. Sakit, tahu. Sakit, tahu. Saya mau ajak saudara gini. Kalau kita berkata, biar pendeta mau khotbah apa aja, terserah. Pokoknya sekali dendam, tetap dendam selama-lamanya. Saya cuma mau berkata demi kasih Yesus. Orang pendendam itu, hidupnya tidak akan enak. Tapi seorang pengampun, hidupnya akan enak luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita lihat. Apa akhir hidup, bagaimana akhir hidup seorang pendendam seperti Yoab. Yang pertama, Yoab dan keturunannya berakhir dengan hidup dalam kutuk. Karena Yoab seorang pendendam, maka akibatnya yang pertama Yoab dan keturunannya hidup dalam kutuk. Coba lihat dalam 2 Samuel 3 ayat 28 sampai 29. Ketika hal itu didengar Daud kemudian, berkatalah ia, Daud, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Ayat 29, biarlah itu ditanggung, kutuknya ditanggung oleh Yoab sendiri. Ia mending kalau cuma Yoab, tapi lihat, dan seluruh kaum keluarganya, keturunan Yoab. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, terus mengalami pendarahan, bleeding, yang sakit kusta, yang bertongkat, nggak tahu kenapa bertongkat, saudara, mungkin masih muda, kakinya patah atau pakai tongkat, yang tewas oleh pedang, dibunuh orang, dan yang kekurangan makanan, hidupnya miskin melarat. Saudara lihat, saya pelajari dalam penafsiran Alkitab. Ternyata betul-betul akhir hidup daripada Yoab dan keturunannya seperti itu. Banyak yang kena kemiskinan, banyak yang menderita penyakit, ada yang dibunuh orang. Anda tahu, kalau kita terus berkata, biar saya mau jadi pendendam. Ingat, jangan egois, jangan selfish. Kenapa? Yang akan kena kutuk bukan cuman orang itu, bukan cuman kita, anak cucu kita. Saya mau tanya sama saudara, apakah di sini ada yang mau anak cucu saudara kena kutuk? Tidak. Siapa ingin anak cucu saudara diberkati Tuhan luar biasa? Kata bersama saya, mau anak cucu saya diberkati Tuhan juga. Mari jangan jadi pendendam terus. Lepaskan pengampunan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana akhir hidup seorang pendendam seperti Yoab? Yang kedua, Yoab akhirnya menjadi pemberontak, rebel. Orang ya kalau sudah kepahitan, luka di hatinya, akhirnya dia tidak akan betul-betul bisa tunduk dengan otoritas. Dia akan berusaha selalu against, dan dia berusaha jadi pemberontak. Walaupun awalnya mungkin baik. Anda tahu Yoab jadi pemberontak kenapa? Lihat buktinya, 1 Raja-Raja 1 ayat 7 sampai 8. Maka berundinglah ia, Adonia, anak daripada Daud ketika Daud sudah tua. Maka berundinglah ia, Adonia, dengan Yoab, anak Seruya, panglima perang yang luka hatinya, pendendam. Dan dengan Imam Abiatar. Dan mereka siapa? Yoab dan Imam Abiatar. Kalau nanti Anda baca, Imam Abiatar juga sama-sama pendendam seperti Yoab. Orang pendendam kumpulnya sama pendendam, cocok. Lihat, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Untuk apa? Memberontak kepada otoritas Daud yang ternyata memilih Salomo menjadi raja menggantikan Daud. Ayat 8, tetapi Imam Sadok
dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sulit kemarin. Panglima Yoab ini awalnya setia dengan Daud. Dari awal pemerintahnya, waktu Absalom mengkudeta Daud, Yoab tetap setia. Bahkan waktu seorang bernama Bakir melawan Daud, tetap Yoab setia. Tapi kalau orang pendendam, satu hari dia juga cuma dendam sama Abner. Rajanya pun Daud, dia dendam. Anda tahu, menjelang akhir hidup daripada Yoab, Panglima Yoab ini tidak setia kepada Raja Daud dan mendukung Adonia anaknya menjadi raja dan tidak mendukung Salomo jadi raja. Saudara, hati-hati. Saya melihat begini ya. Keluarga broken home akan melahirkan banyak anak-anak pemberontak. Apakah kita berkata, saya pokoknya tidak mau ngampuni suami saya nggak mau berdamai dengan istri saya. Dan akhirnya menghasilkan bukan cuma kita yang jadi pemberontak, tapi anak-anak kita. Berapa banyak anak-anak seperti itu liarnya bukan main. Karena lahir dari keluarga para pendendam. Yang ketiga, bagaimana akhir hidup seorang pendendam seperti Yoab? Yoab akhirnya mati dibunuh. Dia membunuh Abner. Dia membunuh Absalom. Akhirnya dia juga dibunuh. Lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 34. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Yoab dipancung kepalanya. Bahkan yang lebih mengerikan, dipancungnya di mana? Di dalam, yaitu kemah Tuhan. Kemudian ia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Saudara, kesimpulannya gini, lihat, orang yang terus jadi pendendam, hidupnya tidak akan enak. Padahal yang kita dendami, mungkin dia bertobat dan dia enak. Tapi kita terus tidak mengampuni. Kita yang menderita, kena kutuk, jadi pemberontak, dan mati juga dibunuh. Tapi bagaimana akhir hidup seorang pengampun seperti Daud? Yang pertama, Daud dan keturunannya hidup dalam berkat. Anda tahu? Sampai hari ini, negara Israel bintangnya pun juga bintang Daud. Karena Daud dan keturunannya hidup dalam berkat. Siapa mau hidup dalam berkat Tuhan senantiasa? Lambaikan tangan, perkataan bersama saya tidak boleh jadi pendendam lagi. 2, 3. Yang kedua, Daud hidupnya tetap setia kepada Tuhan. Orang yang mudah mengampuni, orang pengampun, dia akan bisa tetap setia dengan Tuhan. Karena Tuhan juga ada Tuhan pengampun. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, Daud akhirnya tetap finishing strong. Sampai dia mati pun tetap kuat hidupnya dengan Tuhan. Kenapa? Karena Daud seorang pengampun. Kesimpulannya sekarang begini, saudara. Ayat kesimpulannya, lihat Kolose 3 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 13, semua baca yuk. 2, 3. Sabarlah kamu seseorang terhadap apa? Yang lain. Kata bersama sabar. 2, 3. Pegang dada masing-masing, katakan sabar. Kata bersama sabar. Orang sabar subur. Katakan sabar itu subur. Tidak sabar cepat masuk kubur. Bilang. Amin, saudaraku. Lihat. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Baca berikutnya 2, 3. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seseorang menaruh apa? Dendam terhadap yang lain. Kalau selama kita jadi pendendam, mulai hari ini stop. Jadilah pengampun dan kau akan diberkati. Kenal amin? Lihat. Sebagaimana Pak? Berat Pak. Lihat kalimat terakhir. Semua baca. 2, 3. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Baca. Kamu perbuat jugalah demikian. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang tidak amin tidak setuju saudaraku. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebuah pepatah bilang begini. Pengampunan bukan sesuatu yang kita lakukan bagi orang lain. Tetapi pengampunan adalah sesuatu yang kita lakukan bagi diri kita sendiri. Untuk menjadikan kita baik dan bisa terus maju. Saudara, dalam beberapa hari ini waktu saya sembahyang, Tuhan ngomong gini, kenapa ada banyak hamba-hamba Tuhan, kenapa ada banyak anak Tuhan tidak bisa mencapai garis akhir dengan tetap kuat.
Kalau salah satunya tanpa disadari punya sifat pendendam. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar tidak ada lagi di antara kita yang pendendam, yang hidup dalam kutuk. Tapi saya berkati, biar setiap kita jadi pengampun, dan kau akan nikmati berkat yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah kisah nyata. Tolong tayangkan sebuah gambar. Anda lihat pasangan suami istri ini, keluarga bahagia. Mereka adalah pasangan Pastor Mark Patrick dan istrinya Susan. Mereka mengembalakan sebuah gereja yang bagus di sebuah kota yang bernama Wellington, Ohio di Amerika. Mereka sungguh-sungguh bahagia. Bahkan punya saudara anak-anak yang manis. Tapi sebuah tragedi terjadi dalam hidup mereka. Tepatnya bulan Oktober 2007. Putra mereka yang bernama Daniel Patrick dalam usia 16 tahun. Menembak kedua orang tuanya. Karena anak ini saudara addicted, terikat dengan permainan game Xbox. Dan itu ternyata yang tembak-tembakan yang bloody, berdarah-darah. Dari mimbar ini saya cuma mau ingatkan buat setiap saudara. Jangan bahagia kalau engkau cuma lihat anakmu diem, duduk di pojokan, pegang iPad atau pegang Xbox. Hanya untuk diem supaya nggak rewel. Tapi ternyata main filmnya, game yang mengerikan. Dan Anda tahu saudara, satu hari Pastor Mark ini sudah melihat anaknya setiap hari 12 jam terikat main Xbox. Terus main game itu, game tembak-tembakan, darah di mana-mana. Dan yang lebih mengerikan, seorang teman berkata, katanya sekarang ini banyak game, malah yang main game jadi penjahatnya, nembakin polisi, nembakin orang baik. Anda tahu? Kita orang tua, yang penting anak saya tenang. Hati-hati, bahaya. Saudara. Makanya mulai hari ini, jaga supaya anak-anak sudah tidak main game-game yang violent. Harus mereka sungguh-sungguh kenal akan Tuhan. Katakan amin. Saudara. Dan satu hari, si pendeta ini dan ibu istrinya merampas game mainan anaknya ini. Daniel marah. Dan Anda tahu saudara, keesokan paginya, Daniel datang ke kamar papa dan mamanya yang lagi tidur. Dibangunin, Pak, Ma, coba bangun sebentar. Mereka lagi di tempat tidur, berbaring, buka mata. Oke, Pak, Ma, coba tutup mata sebentar. Saya punya surprise buat kalian. Akhirnya papa dan mamanya kaget, suruh tutup mata. Lalu ini anak Daniel umur 16 tahun, dia keluarkan pistol. Dan dia tembak mamanya, di air. Lalu dia tembak papanya, di air bagian sini, rahang kanan. Dan saudara tahu, mamanya langsung mati seketika. Ayahnya ini sudah dalam keadaan koma. Lalu ini Daniel taruh pistol ke tangan ayahnya di tempat tidur. Dan dia ambil main game Xbox itu. Dan dia lari keluar. Dia berpikir supaya orang tahu bahwa ayah yang membunuh istrinya, mamanya, dan dia bunuh diri. Anda tahu, memang mamanya langsung mati di tempat. Si ayah si pendeta ini saudara, dalam keadaan koma. Sampai karena hancur tulang rahang kanannya saudara. Diambillah dari tulang kaki, dipindahkan sebagian ke sini untuk memperbaiki saudara. Melalui proses yang panjang, akhirnya si pendeta ini siuman kembali. Anaknya Daniel memang sudah ketangkap polisi dan dijatuhi hukuman 23 tahun penjara. Tapi Anda tahu ketika si pendeta ayahnya ini siuman, langsung dia teriak histeris. Dan dia berkata, aku benci sama anakku Daniel. Aku benci, aku tidak akan pernah mengampuni dia. Dan aku tidak akan pernah mau lihat dia lagi. Seorang pendeta loh. Anda tahu tiba-tiba tim para pendoanya, para teman-teman para pendeta, menguatkan dia. Memberitakan tentang firman, tentang tidak. Selamanya aku tidak akan pernah mengampuni. Aku benci dengan anakku. Aku tidak mau lihat dia, aku tidak mau mengampuni. Anda tahu sebuah kebencian. Kenapa dia bunuh papa, mamanya? Dia bunuh saya, ayahnya. Dan Anda tahu saudara, tapi satu hari, dengan luka kepahitan yang sangat dalam, tiba-tiba waktu pastor ini, Mark ini, baca Alkitab, dia kaget bagaimana Yesus di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kata-kata itu menghancurkan hati Pastor Mark ini. Dan dia sadar
Kalau Yesusnya saja mau melepaskan pengampunan terhadap orang-orang Yerusalem yang beberapa minggu sebelumnya teriak-teriak Hosana, Hosana ketika Yesus naik keledai muda. Tapi beberapa hari berubah dan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana Yudas mengkhianati dia. Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Hancurlah hati pesermak ini, saudara. Dan dia memutuskan, mulai hari ini saya ampuni Daniel, anak saya. Dan sebuah beban yang berat lepas. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia berambil keputusan kunjungi anaknya di penjara. Dan dia peluk, dia ampuni anaknya. Dan hari ini Daniel masih dalam penjara. Dan Pastor Mark dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia seorang pengampun. Kesimpulannya apa? Apakah kita adalah seorang pendendam atau pengampun? Saya berdoa dalam nama Yesus, pilihlah untuk menjadi pengampun. Dan mari kita cek and recheck. Ternyata jangan-jangan kita masih pendendam. Yang pertama, apa respon Anda? Apa respon kita saat mendengar kabar, berita tentang orang itu? Baik waktu orang itu mengalami musibah, apakah kita mensyukur-syukurkan? Ataukah waktu itu orang itu lebih berhasil, apakah kita marah, iri? Yang kedua, apa yang kita bicarakan tentang orang itu? Dan yang ketiga, apa pembalasan yang kita lakukan terhadap orang itu? Saya minta semua tutup mata, saudara. Mungkin lampu di bagian jemaat bisa agak digelapkan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Saya tahu mungkin sudah berkata, aku terlalu sakit, Pak. Terlalu dilukai. Terlalu dikecewakan. Enggak mungkin aku bisa mengampuni. Mungkin aku di mulutku aku berkata aku mengampuni. Tapi ternyata di hatiku selama ini aku masih pendendam. Dengar. Seperti Yesus mengampuni. Kita juga harus melepaskan pengampunan. Yesus yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pilihlah. Jangan egois. Jangan demi dendam kita. Anak cucu kita kena kutuk. Kita jadi pemberontak. Anak cucu kita juga jadi pemberontak. Bahkan akhirnya kita sendiri mengalami kematian yang mengerikan. Pilihlah jadi pengampun seperti Daud. Hari ini saya minta kita pejamkan mata. Gak usah lihat orang lain. Jangan berkata, terlalu sakit. Saya tahu memang sakit. Semua kita harus memutuskan mengampuni. Karena pengampunan bukan pakai perasaan, tapi keputusan kita.